Salam, jumpa kembali dengan saya Ihwal Praja di channel kesayangan kita. Ketika kita memiliki sebuah jam tangan outdoor, memiliki 3 sensor. Yang pertama adalah altimeter, barometer, dan kompas. Dimana barometer ini tentu akan memiliki sensor termometer, dimana kita bisa mengukur suhu di situ. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa sih fungsi dari altimeter. Dengan altimeter kita bisa mengukur ketinggian. Berbicara mengenai sensor altimeter yang dimiliki oleh sebuah jam tangan outdoor, maka terdapat 2 jenis sensor. Di depan saya ini sudah ada 2 jenis jam juga, sama-sama dari merek Casio. Yang ini adalah Casio ProTrack dan yang sebelah sini adalah Casio G-Shock. Casio ProTrack ini memiliki sensor altimeter yang berdasarkan dari tekanan udara atau didasarkan perhitungan dari barometer. Mengapa menggunakan sensor barometer untuk menentukan ketinggian? Karena sesuai dengan pelajaran yang dulu pernah saya terima ketika SMP atau SMA, bahwa tekanan udara itu semakin ke atas akan semakin turun. Setiap kenaikan 1000 mdpl atau 1000 meter, maka tekanannya akan turun 1 atm. Nah, berdasarkan itulah kenapa sensor barometer digunakan sebagai dasar untuk mengukur ketinggian. Sedangkan di sebelah kiri, di jam tangan saya yang G-Shock ini, memiliki 2 sensor untuk menghitung ketinggian atau altimeternya. Yang pertama adalah menggunakan barometer, dan yang kedua adalah menggunakan informasi atau data yang diterima dari satelit menggunakan GPS. Kalau ada pertanyaan, akurat mana antara sensor barometer dengan sensor informasi penerimaan dari GPS? Ya gimana ya? Gini, jawabannya tentu kita tidak boleh terlalu banyak berharap, baik yang menggunakan GPS maupun yang menggunakan barometer. Kenapa? Bagaimana dalam sebuah benda sekecil ini memiliki sensor barometer atau sensor penerimaan satelit GPS yang sangat mumpuni. Jadi bahkan GPS map Garmin handheld saya itu kan sifatnya rekreasional saja. Artinya tentu saja sensornya tidak akan seperti miliknya GPS yang profesional, seperti miliknya Trimble. Jadi bisa dibayangkan ya, benda sekecil ini memiliki fungsi altimeter, memiliki fungsi barometer, memiliki fungsi kompas, memiliki fungsi termometer. Jadi bisa dibayangkan, tentu tingkat keakurasiannya ya akurat untuk benda seukuran ini. Tapi kalau dibandingkan dengan ukuran alat ukur yang profesional, tentu akan sangat jauh perbedaannya. Jadi seperti itu. Baik, sebagai contoh seperti ini. Mengingat dari akurasi atau keterbatasan dari sensor tersebut, maka berdasarkan pengalaman saya menggunakan sensor altimeter tersebut tidak untuk mengetahui dari ketinggian sebuah titik. Jadi kita melihat bukan pada hasil altimeternya, tapi perubahan ketinggiannya. Jadi semisal seperti ini. Ketika saya berada di pos pendakian Gunung Penanggungan via Jolotundo, maka akan ada BC Jolotundo di sini. Dan bila saya melihat altimeternya adalah 454. Tapi karena saya mengetahui bahwa di sini ada titik BC Jolotundo, maka saya akan mencari ketinggiannya berapa di sini. Maka bila saya merunut dari kontur yang ada, maka ketinggian BC Jolotundo itu 487,5. Setelah saya mengetahui ketinggian dari BC Jolotundo ini sesuai dengan peta ini, maka ketika saya sudah melakukan perjalanan sekian lama, sekian jam, sekian tinggi, seperti misal ketika saya sudah nyampe di puncak tadi, di daerah sini. Nah, ketika kita merunutkan kembali dari jalur pendakian ini, maka kira-kira saya berada di mana di antara jalur pendakian dengan menggunakan sensor altimeter tersebut. Nah, tampak pada jam tangan saya pembacaan altimeternya di titik terakhir, tepatnya di puncak. Ya, walaupun saya tahu ini adalah puncak Gunung Penanggungan, tapi di titik mana saya kan belum tahu.
Nah, di sini ada jalur pendakian, yang jelas saya berada di sepanjang jalur pendakian ini. Kemudian hasil dari pembacaan sensor altimeter jam tangan saya adalah saya berada di ketinggian 1539. Maka saya melihat adanya perubahan ketinggian dari 454 ketika saya berada di base camp tadi. Kemudian ketika titik terakhir saya mengecek altimeternya mendapatkan hasil 1539, maka akan ada perubahan ketinggian, yaitu 1539 dikurangi 454 mdpl adalah 1085. Oke. Maka dari nilai 1085 ini akan saya jumlahkan dengan ketinggiannya BC Jalur Tunduk menurut peta ini adalah 487,5. Maka perubahan ketinggiannya adalah 1085, maka dari 487,5 ditambah 1085, maka dihasilkan 1572,5. Itu artinya kita berada di ketinggian 1572,5 di peta ini. Maka kita bisa merunut di kontur ini, di kontur di sekitaran puncak Gunung Penanggungan. Maka bila kita melihat ini adalah 1500, maka kontur indeks selanjutnya adalah 1550. 1550, maka jika selang antar konturnya 12,5, kita membutuhkan 2 kontur kurang selanjutnya. Jadi ini adalah 1550 ditambah 12,5 di sini, ditambah 12,5 lagi di sini, kira-kira di sekitar kontur ini. Maka bila kita runutkan, saya yakin pasti akan bersilangan dengan jalur pendakian. Maka disinilah posisi saya. Dengan demikian, dengan bantuan altimeter kita bisa memprediksi atau memperkirakan posisi kita. Jadi altimeter itu gunanya adalah semacam bantuan untuk mempermudah kita dalam bernavigasi darat. Nah, demikian tadi bagaimana kita memanfaatkan jam tangan kita yang memiliki altimeter. Semoga pada video kali ini bisa bermanfaat, sehingga kita tidak hanya bisa membeli dan memakainya saja, tetapi kita juga bisa memanfaatkannya untuk aktivitas kita sehari-hari di alam terbuka dalam pendakian gunung. Saya Ihwal Praja, salam.